Welcome to Wontology. Macet dan polusi, benarkah mobil listrik jadi solusi? Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menerapkan transisi energi dari sumber fosil ke energi terbarukan lewat keputusan Presiden Jokowi untuk menandatangani Impres nomor 7 tahun 2022 mengenai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle sebagai kendaraan dinas operasional pada 13 September 2022. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Ronald Silaban juga mengamini hal ini dan bilang kalau nantinya mobil listrik akan datang secara bertahap. Nantinya jumlah mobil listrik ini akan datang mencapai 189.903 unit. Sebagai langkah awal mendukung ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan bahwa sampai nanti akhir 2022 akan tersedia 100 bus listrik Transjakarta. Nah, kalau dalam struktur pemerintahan, siapa aja sih yang bakal dapat mobil listrik ini? Yang pertama, seluruh menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Yang kedua, Sekretaris Kabinet. Yang ketiga, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Indonesia, lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian, pemimpin kesekretariatan lembaga negara, gubernur, dan juga bupati dan wali kota. Nantinya mereka adalah orang-orang yang menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas operasional. Aparatur sipil negara juga nantinya akan mendapatkan mobil listrik ini. Nah, hal ini diamini oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin yang bilang kalau nantinya ASN, terutama ASN di Jakarta dan Bali akan mendapatkan mobil listrik ini. Nah, kenapa sih nantinya dua kota ini akan menjadi pilihan utama? Karena Jakarta dan Bali dipilih sebagai kota untuk uji coba mobil listrik. Mobil listrik ini udah mulai digunakan loh untuk kegiatan kenegaraan terhitung sejak konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Tiap negara peserta G20 mendapatkan 15 mobil listrik. Untuk rombongan VVIP disiapkan 123 unit Genesis G80. Bagi delegasi ada 246 unit Hyundai Ioniq 5. Lead car akan mendapatkan 124 unit Hyundai Ioniq dan 123 unit Lexus UX 300e. Terdapat juga 290 unit kendaraan bermotor yang digunakan untuk patroli pengawalan dan 300 unit Wuling Air EV sebagai kendaraan operasional. Nah, komitmen ini sangat baik untuk mengurangi emisi akibat penggunaan bahan bakar fosil. Apalagi Jakarta pernah dinobatkan menjadi kota dengan polusi terburuk di dunia. Tapi kita sadar nggak sih bahwa ini tuh hanya menyelesaikan sedikit masalah polusi, tapi tidak dengan masalah kemacetan di negeri ini. Ngerasain ini? Ini? Atau nggak asing dengan ini? Sadar nggak sih kalau semisalnya perubahan kendaraan dari sumber fosil ke energi listrik tidak mengurangi volume dari kendaraan tersebut? Kemacetan akan tetap terjadi di mana-mana. Bahkan pada saat itu ada yang bilang kalau semisalnya masyarakat gak mau kena macet, ganti aja mobilnya jadi mobil listrik. Peraturan ganjil genap di beberapa wilayah terbukti gak bisa mengurai kemacetan di wilayah tersebut. Nah, sebenarnya apa sih solusi dari kemacetan di negeri ini? Solusinya adalah penggunaan dan perbaikan transportasi umum di Indonesia. Nah, saat ini kita udah tahu ya, Jakarta punya sistem integrasi transportasi umum yang sangat baik. Bahkan Transjakarta sudah beroperasi selama 24 jam untuk beberapa koridor. Nah, tapi perlu diingat, Indonesia nggak cuma Jakarta, Indonesia nggak hanya Pulau Jawa. Daerah-daerah lain di luar itu juga perlu mendapatkan perbaikan sistem transportasi yang baik agar masyarakat mau naik transportasi umum. Kalau nunggu-nunggu soal kebijakan rasanya lama banget ya. Ingat, mengganti jenis kendaraan menjadi kendaraan listrik tidak mengurai kemacetan. Mulai dari kita, sedikit demi sedikit, kita beralih menggunakan transportasi umum untuk mengurai kemacetan. Tindakan kecil yang kita lakukan secara kolektif dapat memberikan dampak yang besar. That's it for the news, let's check the other one.